Kalau dalam bahasa bukan berarti kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris tonight ya. Kalau tonight kita akan lebih sama. Mungkin boleh juga selamat petang ya. Cuma ini sudah lewat jam 6 jadi kita tidak sebut lagi. Baik, siapa yang mau berbahagia pada malam ini? Ya. Baik, saya lihat hampir semua, tapi mungkin ada yang lupa berbahagia. Jadi jangan lupa berbahagia, sebab kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Banyak kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan adalah jawaban dari semua kesusahan yang kita hadapi. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh kaum bapak. Ya, saya pikir mereka juga bapak-bapak semua dari Gereja Damai. Dan lagunya juga berbicara, memberikan penggambaran tentang damai itu. Terima kasih untuk lagu yang indah. Kalau boleh datang lagi besok malam, walaupun mungkin jauh dari mana, dari kota Merudu, ya. Tapi sejauh-jauhnya kota Merudu masih lebih jauh saya. Pada malam ini judul pembicaraan kita adalah meterai Allah untuk bertahan. Siapa yang tahu apa itu meterai? Apa itu meterai? Tahu apa meterai? Semacam seal ya, seal, meterai. Dulu kalau kita membuat sebuah perjanjian, ada agreement, maka itu harus desain di atas apa itu? Di atas meterai, di atas meterai. Dan saya tidak tahu di sini, tapi meterai itu semacam semacam tanda bahwa perjanjian ini sudah sah. Ini belong to, ini adalah milik, dan itu adalah semacam otorisasi meterai. Nah, kita berbicara tentang meterai Allah untuk bertahan. Dan kelihatannya meterai ini ada fungsinya. Apa itu? Fungsinya adalah membuat kita bertahan dalam menghadapi banyak hal ataupun kesusahan-kesusahan. Mari coba kita lihat dalam slide berikut ini. Masa akhir nubuatan sudah mendekat. Kalau kita lihat di sini, ini adalah apa ini? Jam pasir ya. Jam pasir ini tinggal sedikit lagi. Mungkin kira-kira demikianlah usia dari atau umur dari dunia kita ini. Sebentar lagi sudah habis, sudah mau habis, dan masa akhir itu sudah hampir tiba. Dan tapi sebelum masa itu berakhir, akan ada namanya pemeteraian orang-orang pada saat kesusahan besar. Suatu kali saya cerita sedikit ya, karena kita jiran ya, negara tetangga. Jadi di tempat saya, dia sama-sama lah kita ya. Majority kami adalah sangat minority di sana. Ada satu gereja jauh dari dari kota. Ini adalah di kantong tetangga kita yang mayoritas agamanya. Ada umat Tuhan yang bertahan di sini. Mungkin orang pikir kenapa orang ini bertahan. Lalu satu kali gereja itu dibakar. Dan orang bukan cuma gereja yang dibakar, tapi rumah orang Advent dan Kristen juga dibakar. Yang pelaku pembakaran itu bukan orang di sini, tapi datang dari jauh. Nah, bagaimana orang dari jauh? Kelihatannya mereka tidak salah sasaran ketika mereka membakar di rumah-rumah
Rupanya sebelumnya mereka buat tanda dulu, buat tanda, sudah ada tanda-tanda. Dan setiap rumah yang ada tanda coreng begini, warna merah, maka itulah sasaran. Dan memang habis terbakar. Dan itu menjadi isu yang sangat besar. Nah, untungnya pemerintah campur tangan, kemudian dibangun lagi rumah-rumah itu, pemerintah mengganti. Tapi yang saya sampaikan adalah mereka tidak tahu siapa orang yang melakukan itu, tapi dia tahu bahwa ini adalah rumah-rumah yang harus menjadi sasaran. Perlu ada tanda. Ketika tulang yang terakhir Tuhan mau turunkan kepada bangsa Mesir, maka satu perintah yang diberikan kepada bangsa Israel, kamu harus taruh tanda di atas palang pintu rumahmu. Nanti kalau malaikat itu lewat, kalau tanda itu ada, maka setiap anak sulung yang di depan rumah ataupun di atas pintu talang rumahnya ada tanda, maka anak sulung tidak akan mati terbunuh. Tapi kalau tidak, mereka akan mati terbunuh. Menerai adalah merupakan satu tanda. Apa itu masa kesusahan? Kapan itu masa kesusahan? Dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut ataupun di pohon-pohon. Apa artinya menahan keempat? Keempat angin bumi dari 4 penjuru. Kalau 4 penjuru itu biasanya dari mana itu? Ada utara, ada dari mana? Dari timur, barat, utara, selatan. Jadi semua arah, ya semua arah ditahan dulu. Di dalam Alkitab kata malaikat itu fungsinya apa? Itu adalah suruhan dari Allah. Malaikat itu adalah utusan dari Tuhan. Utusan dari Tuhan, maka malaikat ini menahan. Lalu apa itu angin? Di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu yang konon syarat dengan lapang, kata angin itu berbicara tentang badai berhutan dan termasuk perang, pertumpahan darah dan juga perselisihan. Dan sebelum datangnya perselisihan itu, maka Tuhan katakan Tuhan mengutus untuk menahan dari 4 penjuru mata angin supaya jangan menimpa. Kenapa harus ditahan? Ayat ini memberikan jawaban kenapa harus ditahan. Dalam ayat yang kedua, ayat selanjutnya, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, sementara 4 malaikat menahan. Kemudian ada malaikat lain yang datang dari tempat matahari terbit. Itu arah matahari dari apa itu? Dari arah apa kalau matahari terbit? Timur. Ia membawa baterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan itu untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum apa itu? Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi malaikat itu akan datang yang akan merusak bumi itu. Kemudian malaikat itu akan tunggu dulu, jangan dulu, biarkan kami memeteraikan siapa? Memeteraikan hamba-hamba Allah di dahi mereka. Jangan dulu merusakkan bumi.
kelihatannya ketika malaikat itu sudah datang tapi tinggal ditahan, berarti sudah menjelang akhir. Dan pada zaman kita ini sudah menjelang akhir. Waktu sudah hampir habis dan Roh Kudus masih bekerja untuk mempersiapkan hati kita. Dalam Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sekarang sedang bekerja, saudara. Roh Kudus yang bekerja itu jangan kamu dukakan, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa arti mendukakan Roh Kudus? Apa arti mendukakan Roh Kudus? Ya, ada satu pepatah dari suku saya, suku Batak. Namanya begini, sakit kalau ditolak meminta. Sakit gak kalau kita meminta sesuatu ditolak? Sakit. Tapi lebih sakit lagi kalau kita memberi lalu tolak. Nah, itu pepatahnya. Kalau kita meminta kemudian ditolak, memang sakit, tapi itu wajar. Banyak, tidak semua permintaan diterima. Tapi kalau pemberian yang ditolak, nah itu yang membuat lebih sakit hati. Roh Kudus datang mengetuk pintu hati kita, setiap saat. Tapi kita tidak mau membukakan hati kita. Tidak mau membukakan hati kita. Sampai hati kita menjadi batu. Menjadi batu. Sama seperti hati Firaun. Ketika Tuhan itu datang membatu dan mengeras telinga kita seperti kayu, tidak sensitif. Itulah pekerjaan yang menyukakan Roh Kudus. Kita tidak menerima Roh Kudus dan kita tutup erat-erat hati kita untuk bekerja Roh Kudus. Jangan kamu mendukakan. Saat ini kalau ada Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kalau ada bisikan, saudara buka hati saudara, buka hati kita untuk menerima hadirat. Ibrani 8 ayat 10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat. Apakah itu meterai? Meterai itu adalah lambang kepemilikan. Seal adalah lambang kepemilikan. Kalau ada produk kemudian di seal sudah dimeteraikan, tidak boleh dibaca apa namanya itu, tidak boleh dibaca, tidak boleh ditiru karena itu adalah hak cipta. Ya, hak cipta otoritas Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskannya dalam hati mereka, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Kelihatannya kalau kita berbicara mengenai kemudian kepemilikan, ada hubungannya antara hukum dan meterai. Ketika hukum itu ditempatkan di satu produk, ditempatkan di hati kita, dituliskan di hati kita, dan kita menjadi miliknya, itulah yang disebut dengan meterai. Dan hukum itu adalah merupakan meterai Allah. Tapi lebih spesifik lagi, kira-kira seperti apa? Mana dari hukum itu yang lebih spesifik yang menjadi meterai Allah? Pengalaman orang Kristen akan berpusat dalam pada penerimaan 10 perintah Allah yang lurus di dalam hati dan pikiran mereka, yang membuat kita link dengan Allah, yang membuat kita bahwa saya ini adalah milik dari Allah, adalah ketika kita menuruti perintahnya. Bukankah ayat ini berkata, Yohanes 14 ayat 15, saudara balik pun ayat ini bunyinya hampir sama. Yohanes 15 ayat 1, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam ayat yang lain, kamu adalah umatku kalau kamu menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi, metrai di situ, di dalam metrai itu akan ada tertera siapa pemiliknya. Lalu bagaimana cara kita menerima hukum Tuhan? Ya, kita menerima hukum Tuhan bukan supaya kita selamat, tapi kita menerima hukum Tuhan oleh karena kita sudah diselamatkan. Oleh karena saya ini adalah milik Tuhan. Karena saya adalah milik Tuhan, maka saya harus membuktikan bahwa saya itu adalah milik Tuhan dengan menuruti perintah-perintahnya. Nah, itulah yang disebut dengan memeterai. Tuhan memeteraikan umat. Dia memeteraikan saudara dan saya. Sejauh ini kita telah menemukan bahwa Tuhan saat ini sedang memeteraikan satu umat untuk berdiri teguh pada saat kesusahan datang. Dan Roh Kudus adalah agen dari kealahan yang diutus, yaitu para Parakletos itu, untuk mempersiapkan hati kita menerima meterai. Segel, mungkin kata lain dari meterai itu adalah segel. Dan mungkin ada juga segel itu bisa dari stempel. Apa itu? Stamp. Ya, stempel. Ya, ada segel, ada stempel. Setiap negara memiliki kode hukum dan stempel pemerintah. Ingat ya, siapa namanya? Bedo Persia dengan cincin itu adalah merupakan stempel. Ketika segel itu dilampirkan pada dokumen, itu menjadi sah resmi. Saya pergi ke saya tinggal di Filipina. Sebelum saya tinggal di Filipina, maka saya tanya kepada teman-teman, apa surat-surat yang harus saya bahas? Saya harus urus. Kemudian dikatakan urus semua. Apa namanya itu? Sertifikat birth, akte kelahiran kalau kami sebut. Kemudian akte pernikahan. Kemudian kartu keluarga. Itu ijazah. Kalau penting itu harus disahkan di translate dulu ke bahasa Inggris ya, dengan yang authorized, ditranslate ke bahasa Inggris, kemudian harus diapostil, harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disahkan oleh Kementerian Luar Negeri, barulah dokumen ini disebut sah. Dan hal yang sama juga berlaku pada pemerintahan Allah. Hal yang sama berlaku pada pemerintahan Allah. Jadi Allah itu memiliki pemerintahan. Dasar dari aturan universal Tuhan adalah 10 hukum. Jadi dasar pemerintahan Allah itu, kalau tidak Allah memerintah dunia ini, maka dasarnya itu adalah 10 hukum. Dan hukumnya juga memiliki di dalam hukum itu ada stempel yang resmi. Nah, di antara 10 hukum itu, mana yang memiliki stempel, mana yang mewakili stempel, ataupun segel, ataupun meterai. Nah, untuk mewakili meterai ada 3 syarat. Apa itu? Ada 3 syarat, ada 3 hal. Di dalam hukum itu harus ada nama, harus ada juga apa? Gelar itu jabatan kan di sini, jabatan. Kemudian ada apa itu? Teritori atau wilayah. Hukum mana dari antara 10 perintah Tuhan itu yang ada kaitannya, yang berisi, yang mengandung 3 hal ini? Hukum mana saja? Mari coba kita lihat. Mari kita masuk kepada ayat yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Oke, berarti Sabat adalah berkait Allah. Tapi tunggu dulu. Tadi ada 3 hal ya. Apa saja yang pertama tadi? Masih ingat gak? Coba dicatat, siapa tahu keluar dalam tulis besok. Apa itu? Ada? Kedua? Yang ketiga? Wah, 100 besok. Oke, kalau begitu ini tidak akan keluar besok karena semua sudah tahu. Oke, berbicara mengenai nama, siapa nama yang dicantumkan di dalam hukum yang tepat itu? Tuhan Allah. Kemudian gelarnya apa? Pencipta. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isi. Wilayahnya apa? Surga dan bumi. Jadi meraih ini, hukum keempat atau hari Sabat adalah merupakan meraih dari Allah. Ketika menjelang hari kesusahan itu akan tiba, ketika jam pasir itu sedang berjalan terus dan hampir habis, maka hari Sabat yang menjadi berkait, yang menjadi tanda bahwa kita adalah umat Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang hari Sabat. Dalam Yesaya 20 ayat 20 mengatakan, kuduskanlah hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Hari Sabat adalah menjadi peringatan, menjadi hubungan antara kita dengan Allah. Hari Sabat tidak diberikan kepada ciptaan lain. Hari Sabat tidak diberikan kepada ciptaan seperti ikan, seperti hewan. Mereka tidak. Tapi kalau kita memiliki, dikatakan atau hewanmu, maksudnya kamu jangan bekerja untuk hewanmu. Ya. Itu maksudnya. Jangan bekerja untuk hewanmu. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sebab sehingga itu menjadi peringatan antara aku. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Kembali dalam Keluaran 31 itu menjadi peringatan. Kita melihat ya, Allah menempatkan makna yang besar pada hari Sabat. Ada satu makna yang sangat besar, yaitu apa itu? Peringatan. Makanya dikatakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Ada peringatan. Jadi setiap saya berhari Sabat, menguduskan hari Sabat, maka saya mengingat bahwa saya ini adalah bukan teori evolusi, bukan hasil dari apa itu, bukan hasil dari seperti teori-teori yang mengatakan kita ini dari yang tidak sempurna, kemudian lama-lama berevolusi menjadi sempurna, tidak. Tapi ada Allah yang menciptakan kita. Kita ini adalah ciptaan Allah. Seorang Kristen beragama dari Baptis yang bernama Dr. Ever, dia mengatakan demikian: hari Sabat dijadikan meterai perjanjian Allah dengan Israel. Ini bukan seperti Adventist yang mengatakan. Dia ini adalah dari Kristen Baptis. Sebuah tata cara yang sangat penting untuk terpeliharanya agama tertentu, menjadi bukti dan tolok ukur tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi sepanjang zaman. Jadi orang pikir itu kan hari Sabat orang apa itu? Orang Israel.
Ya, bukan orang Advent yang disebutkan, tapi itu juga sampai akhir zaman. Kapan hari Sabat dimulai? Kapan Sabat dimulai? Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 1 ini dan 2, maka hari Sabat dimulai didirikan pada hari penciptaan. Setelah semua dunia ini dan seluruh isinya diciptakan, Allah melihat sempurna, maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Dan Tuhan menamakan hari ketujuh itu hari Sabat. Jadi kapan hari Sabat dimulai? Pada waktu penciptaan itu sudah dimulai hari Sabat ini. Jadi hari Sabat itu bukan ada ketika Musa menerima 10 perintah di gunung Sinai, tidak. Tapi sejak dari dulu hari Sabat itu sudah ada. Berarti Adam dan Hawa adalah pemelihara Sabat yang pertama. Mereka memelihara. Begitu mereka diciptakan pada hari yang pertama, besoknya mereka berhari Sabat bersama dengan Amos bin, dia mengatakan dia adalah seorang Metodis, seorang Kristen Metodis. Tuhan memberkati dan menunjukkan hari itu, berarti dia memisahkannya dari yang umum kepada hal yang religius yang digunakan untuk menjadi peringatan atau tanda abadi bahwa semua orang yang menerimanya akan menunjukkan diri mereka sebagai penyembah Tuhan yang menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari yang ketujuh. Jadi kita harus setuju bahwa memang hari pemeliharaan hari Sabat itu adalah peringatan. Jadi begitu selesai diciptakan, maka hari Sabat diberikan oleh Tuhan menjadi peringatan bahwa saya adalah milik Tuhan. Itu sebabnya itu adalah merupakan berkait. Tuhan tidak akan mengizinkan miliknya akan dirusak. Ketika malaikat yang mau merusakkan dan laut itu datang, Tuhan tidak mau. Allah adalah pencipta. Dia Allah yang menjadikan alam dan kita ini adalah ciptaan dari Tuhan. Untuk siapa hari Sabat? Tentu jelas ayat ini mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Beberapa orang berpikir bahwa Sabat itu untuk orang Yahudi saja. Tapi saudara-saudara, Sabat dibuat oleh Yesus lebih dari 2000 tahun sebelum orang Yahudi pertama muncul. Jadi sebelum orang Yahudi muncul, Sabat itu sudah ada. Itu sudah ada jauh sebelumnya. Sam Willister dia mengatakan demikian. Ya, Sabat dibuat, ditetapkan dan dipatuhi itu bukan bagian dari hukum upacara. Karena ada hukum upacara, ada hukum moral. Hukum yang disebabkan oleh masuknya dosa. Karena hari Sabat ditetapkan sebelum dosa ada dan akan menjadi kewajiban bagi Adam dan keturunannya. Itu sudah diadakan sebelum dosa ada. Sabat dibuat, bukan Sabat. Iya, hari Sabat dinyatakan dirayakan oleh Adam. Siapa yang merayakan? Adam. Siapa lagi yang merayakan? Henok. Siapa lagi? Nuh, Abraham, dan bahkan semua orang-orang lain. Iya, ini pendiri Disciple of Christ, Alexander Campbell. Hari ketujuh dirayakan sejak zaman Abraham, bahkan sejak penciptaan dunia. Ya, ini ada ahli-ahli yang bukan sebagai Adventis. Mereka mengatakan mereka mengaku dan tidak bisa berargumen lain selain mengaku hari Sabat itu adalah sudah diciptakan sejak masa penciptaan. Lalu siapa yang memelihara hari Sabat? Tadi Adam yang pertama ya. Kemudian siapa lagi? Ada Henok. Henok juga memelihara hari Sabat. Tapi ayat yang lain membuktikan bahwa Abraham juga memelihara
hari Sabat. Kita ini adalah keturunan Abraham. Karena Abraham telah mendengarkan firman dan memeliharanya, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan yang hukum. Apa arti segala? Semua. Berarti tidak ada yang terkecuali di antara 10 hukum itu. Termasuk hukum yang Taurat. Termasuk ingat dan meneruskan hari Sabat. Siapa lagi? Yesus. Yesus juga memelihara hari Sabat. Dalam Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut. Sekali lagi, coba kita sama-sama baca. 1, 2, 3, ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca ayat. Kebiasaan. Ya. Berarti kebiasaan itu sesuatu yang dilakukan secara rutin, berulang-ulang. Sudah kebiasaannya. Sudah kebiasaan saya sarapan pagi, sudah kebiasaan saya makan malam, sarapan siang, sarapan malam, oh salah ya. Tidak ada sarapan siang ini. Kebiasaan dari itu. Yesus Kristus menurut saya dia akan berubah. Saya bisa mengatakan Yesus Kristus itu sama baik kemarin maupun sampai selama-lamanya. Jadi Yesus tetap memelihara hari Sabat karena dia tidak berubah. Dan Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak siapa? Kristus. Dia telah meninggalkan teladan kepada kita. Kalau Yesus memelihara hari Sabat sebagai pengikut Kristus, maka kita juga wajib memelihara apa? Hari Sabat. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, karena para pengikut Kristus yang lain pun memelihara hari Sabat. Coba lihat di sini. Berdoalah supaya kamu, waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Artinya Yesus mengamarkan kepada pengikut-pengikutnya yang memelihara hari Sabat, ya, dan pengikutnya itu adalah berarti memelihara hari Sabat. Itu sebabnya Yesus mengatakan berdoa supaya jangan terjadi pada hari Sabat. Memang itu berbicara tentang kejatuhan Yerusalem. Lalu mungkin menjadi pertanyaan adalah bagaimana ya dengan banyak perayaan hari Minggu? Bagaimana dengan perayaan hari Minggu? Mari kita coba lihat dulu pendapat-pendapat orang lain. Bagaimana dengan pembelian hari Minggu? Mungkin ini mengejutkan bagi beberapa orang untuk mengetahui bahwa pemeliharaan hari Minggu tidak mendapatkan dukungan dari Alkitab. Apalagi mereka yang tidak pernah membaca Alkitab, yang hanya mendapatkan arahan dari orang tua atau dari siapa? Dari pemimpin agama mereka. Tetapi ternyata Alkitab tidak pernah memberikan support. Pendapat yang beredar saat ini bahwa Kristus murid-muridnya berkuasa menggantikan hari kedua dengan hari pertama sama sekali tidak memiliki otoritas. Jadi ada pendapat yang mengatakan itu sudah digantikan. Itu sudah digantikan. Saudara-saudara, saya ambil master in Christian Counseling. Kebetulan bukan di sekolah Advent, bukan di perguruan tinggi, sekolah teologi Advent. Jadi saya ambil S2 di situ. Kemudian ketika saya masuk, dekan mengatakan, kamu kan Advent, ngapain kamu kemarin? Saya sedikit ingin ini. Kemudian dikatakan ada 2 hari kena hari Sabat dan hanya boleh 1 absen. Kalau 2 kali kamu absen, maka otomatis gagal mata kuliah. Tapi saya lanjut di sini. Kebetulan ada pendiri sekolah itu dia dari Amerika, namanya Stanley. Rupanya dia punya kesan yang sangat baik dengan orang Advent, dengan gereja Advent, dengan pemeluk agama Advent ketika mereka ada satu apartemen. Dia akhirnya mengimani bahwa Natal
itu bukan karena menerima disciple. Ya, dia mengimani, dia percaya. Sebab pengaruh kesadaran dari orang Advent itu. Jadi kalau di tempat itu perayaan Natal tidak pernah dibuat itu jauh-jauh sebelum bulan Desember. Itu hanya mereka. Lalu semua Pak dosen saya harus datang. Pak, saya ini dari gereja Advent. Saya harus masuk 2 kali. Saya harus ke gereja dan saya harus absen 2 kali dalam kelas. Kemudian rata-rata memberikan izin kecuali 1 orang. Dan 1 orang ini tidak pernah memberikan izin. Dan saya harus tunggu lama supaya saya bisa tamat dari situ. Ada 1 mata kuliah yang harus lewat dia. Kalau tidak lewat dia, yaitu design research, itu menjelang penulisan. Kalau tidak lulus itu, maka saya tidak bisa melanjutkan penulisan. Sampai dia katakan, ini menyerah saja mengenai hari Sabat. Kenapa itu begitu prinsip bagi kamu? Atau tinggalkan saja kampus ini, karena kampus ini tidak menyesuaikan diri dengan seperti Adventis. Lalu saya pergi. Mungkin saya benar apa yang disarankan, saya akan meninggalkan kampus ini. Tapi sebelum saya meninggalkan kampus itu, saya pergi kepada salah satu dosen. Kemudian saya katakan, terima kasih, saya sudah mendapatkan ilmu di sini. Aduh, mohon maaf oleh karena bla bla bla, oleh karena saya tidak mengikuti 1 mata kuliah, saya harus menghentikan perjalanan saya di tempat itu. Dan saya memahami. Kemudian dia katakan dengan panik, oh jangan, sabar. Tunggu dulu. Kamu akan menjadi berkat. Kamu sudah mendapatkan berkat dengan ilmu, tapi kamu akan mendapat berkat lagi kalau kamu mendapatkan gelar itu. Dalam hati saya bagaimana mungkin? Ya sudahlah, berdoa. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana Tuhan campur tangan. Ketika semester depan saya datang, rupanya yang mengajar mata kuliah itu orang lain, dosen lain yang memberikan izin kepada saya. Dan orang ini dia sakit bukan sakit apa, tapi sakit pikiran, dan dia sangat kurus sekali pada waktu itu. Itulah bagaimana Tuhan telah mengatur hidup. Dan semua teman-teman saya ketika kami berbincang-bincang mengenai hari Sabat, dan kampus itu mengatakan sudah, hari Sabat sudah diganti. Pada suatu kali ada 1 mata kuliah tentang penginjilan. Kemudian kita berbicara tentang baptisan. Ya, di mana di mereka juga baptisan, ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Jadi itu bermacam-macam. Lalu berbicara tentang hari Sabat. Lalu mereka katakan hari Sabat itu sudah diganti. Terpaksa saya tidak bisa diam. Kemudian saya katakan, apakah ada di antara sekitar 20 orang mahasiswa teologi yang bisa membuktikan bahwa hari Sabat itu sudah diganti? Ada ayat Alkitabnya? Saya katakan. Dan dosen berkata, oh, saya tidak mau berdebat tentang itu. Kemudian saya katakan, ya mungkin saya akan mengikut saudara kalau seandainya saudara bisa buktikan. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa membuktikan sama sekali. Dan bahkan yang bukan Advent, kalaupun ada pendapat yang beredar bahwa Kristus dan murid-muridnya berpuasa menggantikan hari ketujuh dengan hari pertama, itu sama sekali tidak memiliki otoritas. Bahkan tidak ada bukti, tidak ada kesaksian ilahi bahwa hari Sabat diubah atau bahwa hari Tuhan, katanya Lord's Day, menjadi hari Sabat. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini adalah pendiri dari Disciple of Christ yang mengatakan seperti itu. Ini pendeta Metodis juga mengatakan tidak ada catatan pemerintah ilahi yang dikeluarkan kepada rasul untuk mengubah hari Sabat dari hari yang dipelihara oleh orang Yahudi menjadi hari pertama dalam Al-Quran. Ada? Tidak ada. Tuhan memerintahkan? Tidak ada. Seorang pendeta congregationalis, dia mengatakan cukup jelas
bahwa betapapun teguh atau taatnya kita menghabiskan waktu hari Minggu, kita tidak memelihara hari Sabat. Mau kita di gereja terus pada hari Minggu, tetap saja kita tidak memelihara hari Sabat. Bahkan ada beberapa agama yang mengatakan, saya pernah masuk satu gereja, kemudian selamat Sabat katanya. Selamat Sabat, padahal hari itu hari Minggu. Ya, kenapa? Karena dia berpikir Sabat itu hanya bukan terkait dengan hari, tapi hanya makna perhentian. Saudara-saudara, Tuhan tidak memilih semua hari, tapi Tuhan memilih definit hari yang ketujuh. Jika Sabat telah diubah dari hari ketujuh ke hari pertama dalam minggu, mengapa tidak disebutkan tentang hal ini dalam perjanjian baru? Tidak ada aturan yang memerintahkan dan tidak ada komentar yang membenarkan perubahan tersebut. Balik, bagaimana dengan para rasul? Dalam Kisah pasal 17 ayat 2, rasul juga memelihara hari Sabat. Dikatakan seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadah itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian dari Alkitab. Jadi 3 kali hari Sabat, 3 kali hari Sabat berturut-turut Paulus ada di tempat itu dan ia membicarakan tentang firman Tuhan. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah itu. Di situ, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir semua orang itu berkumpul mendengar firman Allah. Dan besoknya dilanjutkan oleh Paulus. Bukan berarti dia menggantikan menjadi hari Minggu, tapi oleh karena banyak orang yang datang hampir semua orang itu berkumpul mau mendengarkan Paulus berbicara, kemudian dilanjutkan besok. Pastikan saudara memelihara hari Sabat yang benar. Sebab firman Tuhan mengatakan yang percuma mereka beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran siapa? Ajaran manusia percuma. Lalu bagaimana kita memelihara hari Sabat? Kira-kira bagaimana? Hari apakah hari Sabat itu? Mari kita membaca tentang kematian Yesus pada hari penyaliban. Jelas kita kalau kita mau cirikan hari Sabat. Sementara hari itu mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan. Dia itu hari menjelang hari Sabat. Saya pikir semua orang percaya bahwa hari kematian Yesus itu hari apa? Jumat, ya kan? Yesus mati pada hari Jumat. Dan itu menjelang persiapan hari Sabat. Jadi setelah hari Jumat yang jelas, maka hari Sabtu ataupun hari Sabat. Yang paling jelas itu adalah sebenarnya bahasa Melayu. Saya tidak hafal, tapi kalau hari Sabtu apa di bahasa Melayu? Sabtu, ya. Ada hari Senin, ada Isnin, ya. Dan itu terkait dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jadi hari ke-7 adalah hari Sabat. Kita lanjutkan dalam ayat itu. Setelah lewat hari Sabat dan pagi-pagi pada hari pertama minggu, setelah matahari terbit, pergilah Maria ke kubur. Pergi Maria. Jadi setelah hari Sabat lewat, maka hari pertama adalah hari Minggu. Maria pergi. Juga penekanan yang sama dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 54. Hal yang sama, saudara. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut Taurat. Hari Sabat bagi benar pada hari pertama minggu. Hari pertama hari Minggu. Jadi mungkin kalau kita mau buat skemanya mungkin seperti ini, ya. Hari Jumat hari persiapan,
hari Sabat Yesus dalam kubur, dan hari pertama Yesus bangkit dari kubur. Hari pertama Yesus bangkit ya dari kubur, kemudian dia bertemu dengan murid-murid yang lain. Sabat menjadi satu lembaga yang permanen untuk kita pelihara. Lembaga, satu institusi yang didirikan oleh Allah untuk kita pelihara. Dan ini pasti memberikan berkat kepada kita apabila engkau menginjak-injak hukum hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum hari Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara dengan tidak mengurus urusan dan omong kosong. Jadi saya pikir ini adalah hal-hal yang kita harus lakukan dan tidak lakukan pada hari Sabat. Tidak melakukan urusan. Apa janji Tuhan? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Hari Sabat adalah hari peringatan. Ketika kita memelihara hari Sabat, itu berarti kita tidak berdiri pada paham evolusi, tapi kita berdiri pada paham penciptaan yang diajarkan oleh Allah. Sabat adalah tanda meterai Allah. Sabat adalah merupakan tanda meterai. Kamu adalah surat ujian kita yang tertulis. Jadi kita ini adalah tanda meterai. Sabat itu adalah tanda meterai bagi kita bahwa kita itu adalah surat ujian Allah, milik dari Allah sendiri, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging. Tuhan Allah menuliskan di dalam hati kita surat ujian Tuhan. Dan Sabat adalah merupakan perjanjian antara kita dengan Allah. Berbicara tentang hubungan perjanjian baru orang Kristen dengan Yesus, Ibrani menjelaskan hal ini dengan mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu ini. Demikianlah firman Tuhan, aku menaruh hukum kembali. Sabat adalah merupakan perjanjian antara Allah dengan kita. Tanda. Saudara-saudara, memang ada tantangan ketika kita memelihara Kristus. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi Tuhan mengatakan, barang siapa menang, ia akan menjadikan suatu guru. Barang siapa menang, ia akan menjadikan menjadi suatu guru. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allah, dan nama yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan hari Sabat kepada kita, lalu kekabaran ini disampaikan sebelum menjelang pemeteraian, sebelum menjelang kebinasaan orang-orang jahat, maka Allah ingin memeteraikan kita. Dan malaikat sedang datang berkeliling berseru dengan mengatakan, tunggu, jangan merusakkan bumi dan laut sampai atau sebelum kami memeteraikan hamba Allah pada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan hari Sabat kepada kita untuk kita pelihara. Selagi angin pergolakan itu masih ditahan oleh masyarakat, oleh malaikat itu, masih ada kesempatan bagi kita
untuk menerima hari Sabat, untuk datang kepada Tuhan. Apakah saudara mau memelihara hari Sabat? Kalau saudara mau memelihara, menerima Sabat hari kedua, Sabat yang benar, sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik Allah, bahwa itu adalah berkat Allah dalam diri kita. Saya kembali mengundang kita untuk berdiri. Kita berdoa bersama. Terima kasih saudara mau melihat kita. Bapa Allah kami yang di surga, terima kasih untuk hari Sabat yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah nama-Mu boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih oleh karena malaikat masih menahan keempat penjuru api yang akan membinasakan bumi, laut, dan segala isinya, termasuk kami. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mau datang kepada-Mu. Oleh karena itu Bapa, saat kami berdiri di tempat ini, kami menyatakan iman kami untuk memelihara hari Sabat Tuhan. Meneraikanlah hari Sabat itu, hukum itu, dan biarlah itu nampak dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi surat pujian Allah yang bisa dibaca oleh orang. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dibuka.